Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija Silaban. Untuk video kali ini, Ibu akan menceritakan mengenai sejarah tentang masyarakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia kan melewati 3 masa, yaitu masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Namun yang bakal Ibu jelaskan di sini adalah masa praaksara. Masa praaksara sendiri dipriorisasikan berdasarkan 3 hal, yaitu bukti geologis, kemudian bukti arkeologis, dan juga perkembangan kehidupan manusia. Dan di sini khusus pada pertemuan pertama ini yang bakal Ibu jelaskan itu mengenai bukti geologis. Ya, baik, kita mulai yuk, mari belajar yuk. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Sebelum mempelajari tentang bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara, ya alangkah lebih baiknya kita tahu apa sih arti masa praaksara. Masa praaksara, pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara itu adalah masa sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan itu sudah ada kehidupan. Jadi dari mana kita mengetahui bahwa pada masa itu sudah ada kehidupan? Harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti itu tidak bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, bukti yang bisa dijadikan sebagai bukti pada masa itu adalah dengan ditemukannya fosil dan artefak. Fosil adalah sisa tulang belulang yang sudah membatu. Sementara kalau artefak itu adalah sisa alat yang mereka gunakan. Bisa nanti sisanya itu berbentuk batu atau logam dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan kembali bagaimana tentang periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis. Di sini ada beberapa tahapnya. Tahap yang pertama yang dikenal dengan zaman Arkaikum. Pada zaman ini disebut sebagai zaman A, sebelum Kaikum itu adalah kehidupan. Berarti zaman sebelum adanya kehidupan. Ini merupakan zaman yang paling tua, yang berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu, di mana pada zaman ini belum ada kehidupan. Kenapa belum ada kehidupan? Karena suhu bumi sangat panas. Jadi misalnya sebuah ilustrasi lah, di atas bara api kita ingin menanam bunga. Misalnya kita ada pot di atasnya, kemudian kita bakar dari bawah. Kira-kira tumbuh nggak bunga tersebut? Pastinya bunga itu akan mati dan gosong ujungnya nanti. Demikian juga bumi. Saking panasnya bumi, maka tidak ada makhluk yang bisa hidup di bumi tersebut. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak bumi atau yang dikenal dengan kulit bumi. Makhluk hidup sudah mulai sejalan dan dengan semakin mendinginnya bumi, maka muncullah tahap yang berikutnya yang dikenal dengan zaman Paleozoikum. Pak Leo artinya tua. Kenapa? Karena si Leo sudah dewasa. Ya, kembali ya. Zaman kehidupan Paleozoikum itu dikenal dengan zaman kehidupan tua yang berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Jadi zaman ini ditandai dengan kehidupan makhluk hidup atau binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Misalnya di sini ada amuba gitu dia, anak bermuka bata. Oh enggak ya. Zaman ini juga disebut sebagai zaman primer. Kemudian yang berikutnya adalah zaman Mesozoikum atau zaman hidup pertengahan. Zaman ini juga disebut sebagai zaman sekunder yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini makhluk hidup sudah mengalami perubahan. Ada makhluk hidup yang baru yang hidup adalah jenis reptil raksasa. Misalnya Atlantosaurus atau dinosaurus. Itulah yang hidup pada masa ini. Kemudian yang berikutnya adalah zaman Neozoikum atau yang dikenal sebagai zaman kehidupan baru. Zaman ini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu hingga kini. Dan zaman ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter.
zaman tersier itu merupakan zaman kehidupan binatang yang menyusui atau yang dikenal dengan mamalia. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi adalah zaman kuarter. Pada zaman kuarter ini sudah ada kehidupan manusia yang lebih sempurna. Dan zaman ini juga mulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Dan ini dibagi dua juga, yaitu zaman Pleistosen dan juga zaman Holosen. Zaman Pleistosen atau yang dikenal dengan kuarter awal, keadaan alamnya belum sempurna seperti sekarang ini. Zaman Pleistosen ini disebut zaman es karena dari kutub utara dan juga selatan meluas hingga menutupi daratan Eropa, kemudian Asia Utara, Amerika Utara. Dan pada zaman es mulai berkembang tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, padi-padian. Baru yang berikutnya itu mengenai zaman Holosen. Keadaan bumi dapat dikatakan sudah lebih sempurna lagi. Begitu juga tumbuhnya berbagai jenis flora dan fauna. Tanaman liar dan juga yang ada di hutan seluk belukar itu sudah semakin beraneka ragam. Semakin dikenal adanya ladang, persawahan. Sudah semakin banyak keanekaragaman dan perkembangan kehidupan manusia juga mengalami tahap perkembangan. Bagaimana tahap perkembangan kehidupan manusia pada zaman ini hingga akhirnya nanti sampai ke zaman Homo sapiens atau yang dikenal dengan manusia cerdas. Mulai zaman Meganthropus Paleojapanicus sampai ke Homo sapiens, bagaimana tahap perkembangannya dan bagaimana juga mereka menggunakan alat atau artefak yang bisa membedakan jenis kehidupan manusia atau perkembangan kehidupan manusia pada masa itu. Kita sambung ke pertemuan berikutnya. Baik, demikian mengenai kehidupan awal masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, tepatnya tentang periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali, selalu fokus dan tetap semangat.